Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 5. Nah, kemarin kita sudah membahas surat Al-Kafirun. Kemarin sedikit Bapak jelaskan tentang surat Al-Kafirun. Hari ini Bapak akan jelaskan lagi tentang asbabun nuzul dan juga kandungan isi dari surat Al-Kafirun. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surah Al-Kafirun kemarin kalian juga sudah menghafalkan beserta artinya. Kita baca lagi bersama-sama supaya selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin, yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, Bapak ulangi lagi penjelasan kemarin. Surat Al-Kafirun termasuk dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat ini di dalam Al-Quran berada pada urutan ke-109 dari 114 surat. Surat ini terdiri atas 6 ayat, yaitu surat Al-Kafirun. Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Nah, kemudian asbabun nuzul. Bapak akan menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Diriwayatkan setelah berputus asa menghadapi Nabi Muhammad, para pemimpin Quraisy mendatangi beliau. Mereka melihat adanya kebaikan dalam dakwah beliau, namun mereka enggan mengikutinya karena kecintaan mereka bertaklid buta. Jadi mereka aslinya mengakui bahwa apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu baik, dan karena Nabi Muhammad juga terkenal sebagai pemuda atau orang yang baik, beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, karena dari kecil tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat nakal. Nah, mereka berkata, orang-orang kafir itu berkata, marilah kami menyembah Tuhanmu untuk suatu masa dan kamu menyembah Tuhan kami. Dengan demikian ada perdamaian di antara kita dan permusuhan lenyap. Jika pada ibadah kami ada kebenaran, Anda bisa mengambil sebagian, dan jika pada ibadahmu ada kebenaran, kami mengambilnya. Begitu kata orang-orang kafir. Maka surat Al-Kafirun ini pun turun untuk membantah mereka dan memupus harapan mereka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wail As-Sahmi, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf bersama rombongan pembesar-pembesar Quraisy datang menemui Nabi Muhammad dan menyatakan, hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agamamu, dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi. Engkau menyembah Tuhan kami setahun
dan kami menyembah Tuhanmu setahun. Jika agama yang engkau bawa itu benar, maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya. Dan jika ajaran yang ada pada kami itu benar, maka engkau telah bersekutu pula bersama-sama kami, dan engkau akan mendapat bagian pula daripadanya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, aku berlindung kepada Allah dari persekutuannya. Lalu turunlah surah Al-Kafirun sebagai jawaban terhadap ajakan mereka. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Haram, menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di sana dan membacakan kepada mereka surah Al-Kafirun tadi. Maka mereka berputus asa untuk dapat bekerja sama dengan Nabi Muhammad. Sejak saat itu mulailah orang-orang Quraisy meninggalkan permusuhan mereka, meningkatkan permusuhan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyakiti beliau dan para sahabatnya, sehingga tiba masanya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah. Kemudian hubungan antar surat. Hubungan surat Al-Kafirun dengan surat sebelumnya, yaitu surah Al-Kautsar. Dalam surah Al-Kautsar, Allah memerintahkan agar mempersembahkan diri kepada Allah atau berkurban. Sedangkan dalam surat ini, yaitu surat Al-Kafirun, perintah tersebut ditekankan lagi bahwa tidak usah terpengaruh oleh agama lain, biarlah agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Kemudian hubungan surat Al-Kafirun dengan surah sesudahnya, yaitu surah An-Nasr. Dalam surah Al-Kafirun, Allah menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang sangat jauh antara ibadah dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan yang dibawa oleh orang kafir. Sedangkan dalam surat An-Nasr, Allah menegaskan bahwa hanya agama yang dibawa Nabi Muhammad sajalah, yaitu agama Islam, yang akan mendapat kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan surat Al-Kafirun. Dalam surat ini Allah memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad, agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang kamu sembah bukanlah Tuhan yang saya sembah, karena kamu menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu, Tuhan yang mempunyai anak, atau Tuhan yang menjelma dalam suatu bentuk, dalam suatu rupa. Karena orang-orang kafir dulu menyembah berhala atau patung. Sedang saya menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai teman wanita, dan tidak menjelma dalam suatu apapun. Akal tidak sanggup menerka bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa, tidak memerlukan perantara dan tidak pula memerlukan penghubung. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yaitu perbedaan yang sangat besar antara Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad, yaitu umat Islam. Kamu menyakiti Tuhanmu dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang saya sembah. Kemudian kebiasaan Nabi Muhammad membaca surat Al-Kafirun. Dari Jabir bin Abdillah, ia mengatakan, kana yaqra'u fi rak'atain qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Nabi SAW biasa membaca di sholat 2 rakaat tawaf, yaitu surat qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas dan surat qul ya ayyuhal kafirun atau Al-Kafirun. Kemudian dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qara'a fi rak'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW biasa membaca di 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah subuh, yaitu surah qul ya ayyuhal kafirun atau Al-Kafirun dan surah qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas. Kemudian dari Ibnu Umar, ia mengatakan, ramaqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam arba'a wa isyrina marrah aw khamsan aw wa isyrina marrah yaqra'u fi rak'atain qabla al-fajri wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak 24 atau 25 kali
yang beliau baca pada 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat setelah maghrib adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun atau Al-Kafirun dan surat Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas. Nah, demikian tadi tentang surat Al-Kafirun, asbabun nuzul, kandungan surat dan juga kebiasaan Nabi Muhammad membaca surat Al-Kafirun. Nah, untuk tafsir kita pelajari lain kali atau bisa kalian pelajari sendiri nanti. Nah, untuk selanjutnya kita cukupkan di pertemuan ini sampai di sini. Nakhtatim bihamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.